Proses belajar mengajar secara daring selama masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19 di Kota Banjarmasin dikeluhkan sejumlah siswa. Seperti di SMK 2 Banjarmasin, kendati sebelumnya pihak sekolah telah melaksanakan pembelajaran daring sejak 2015 melalui web pribadi mereka sendiri, sehingga siswa tinggal mengisi materi dan mengunduh bahan pembelajaran di web tersebut. Namun sejumlah siswa mengaku sempat terkendala jaringan internet dan kuota dalam sistem pembelajaran daring ini, karena setiap ingin membuka materi video harus streaming dan membutuhkan paket data yang banyak. Tak turun, ya itu bang. Supaya nyaman belajar sekolah. Supaya nyaman, tetap buka belajarannya. Hanya di rumah nih, itu tadi banyak gangguannya. Di rumah ngecak oleh juga. Yang ada tambah oleh lah. Jaringan pulang ya loh. Kuota pulang, nah tuh, itu bang. Menanggapi hal ini, pihak sekolah kedepannya akan melakukan pendataan daring dan akan membantu siswa yang terkendala hal tersebut. Halo Deris, apa kabar? Halo juga Desi, alhamdulillah baik. Desi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga. Gimana nih selama pandemik ini kegiatannya? Ngelakuin kegiatan di rumah atau bagaimana? Kegiatan saya kerja, tapi lebih menjaga pola hidup sehat ya. Oh, lebih menjaga pola hidup sehat. Kamu kerja Deris ya? Kerjanya WFO atau WFH? WFO. WFO, jadi tetap di keluar rumah ya, ke kantor ya? Oh gitu. Deris, gimana nih menurut Deris tentang kuliah daring? Kalau saya sih kurang senang ya. Kenapa? Pertama, kendala yang saya alami yaitu susah sinyal. Pertama. Terus? Daerah saya masih perkampungan. Jadi saya suka nyari tempat-tempat yang ada wifi gitu. Begitu, berarti keluar rumah dong, cari kafe ya? Tapi ada sebagian orang yang malah senang kuliah daring katanya, biar gak macet gitu kan. Ada aja sih. Ada aja ya, tapi kan tergantung masing-masing ya. Wilayahnya juga tergantung masing-masing ya. Negatif negatif apa namanya? Kendala sama apanya tuh? Ada yang ngerasain kendala, ada yang malah senang, apa tuh namanya tuh? Ya semacam itulah ya. Nah, kalau misalnya koneksinya di rumah buruk, berarti kamu harus keluar mencari wifi atau jaringan yang kualitasnya bagus ya? Ya betul. Gitu. Masalah terbesarnya itu tentu aja di soal kualitas jaringan ya Deris ya? Nah, betul Kak. Apalagi di saat kita melakukan meet Google, saran dari dosen kurang jelas ya, gara-gara sinyal. Gara-gara sinyal. Suaranya jadi bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk ya. Jadi gaduh lah gitu. Jadi gaduh ya. Terus dengan kuliah daring, apakah kamu merasa lebih baik, lebih pintar? Tidak juga. Enggak juga ya. Justru keluhannya di situ ya, kurang nyambung ya. Lebih baik tetap muka ya. Juga kurang efektif juga ya. Iya, banyak yang mengeluhkan seperti itu. Terus selain itu, apakah ada kendala lain yang menjadi masalah dasarnya? ya itu mungkin paket data tidak cukup sedikit ya, membutuhkan banyak. Mungkin selama 2 hari pertama saya GB. Sedangkan kalau tatap muka kan kita sebulan aja cukup tuh 8 GB ya. Jadi melebihi. Kadang jadi Oh, jadi melebihi ya. lebih boros. Lebih boros, iya ya. Saya juga membaca dari penelusuran FOA kan,
Harga paket internet dari operator yang cukup bagus, kualitasnya itu sekitar 9.000 per gigabyte ya. Ada lagi yang 15 gigabyte dengan harga 100.000. Berarti kalau misalkan kamu mata kuliah mau ada 7 per bulannya, kamu membutuhkan 200.000 kira-kira ya. Perhitungannya kayak gitu ya. Iya, berarti lebih boros. Nah, menurut kamu gimana nih Deris, kalau misalkan jalan keluarnya untuk sebagai mahasiswa dan juga anak-anak sekolah supaya terus lanjut melakukan pembelajaran walaupun daring ya. Apalagi kan dari orang tua yang keluarganya menengah ke bawah atau bagi anak kuliah yang sedang bekerja juga terus di PHK. Bagaimana menurut kamu? Perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Jadi mereka itu harus mendata nih siswa mana yang membutuhkan bantuan internet gratis. Terus Kemendikbud juga kan harus mengambil inisiatif untuk selanjutnya mengajukan. Kemendikbud ya. Iya, dan menurut saya juga pembelajaran online itu tetap bisa dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan mencari jalan tengahnya ya, bersama dinas terkait tentunya kan. Perjalanan dunia pendidikan harus kembali normal. Iya, betul sekali. Amin, kita doain aja ya. Kan semua harapan Indonesia si corona ini kan jangan sampai lama-lama ya. Semoga Indonesia cepat sembuh dan kita kembali normal ya belajarnya. Ya, Supaya tidak menyusahkan. Bukan begitu, Deris? ya ngerasa bingung nggak sih kalau ada tugas dari dosen gitu? Iya ya. Sedangkan tugas kita yang satu aja belum kelar. Udah ditambah lagi, numpuk tuh, butuh kuota banyak. Ada lagi yang mau ditambahkan, Deris? Mungkin keluhan dari mahasiswa seperti kamu? Ya membagi waktu kan susah juga kan, lagi kerja. Kadang di saat kerja kita si dosen udah ngadain meet Google itu nggak bisa ikut. Bisa ikut iya ya, karena terbagi juga waktunya ya. Perjuangan ya. Yep. Sukses terus Deris kuliahnya. Terima kasih banyak ya Deris ya untuk waktunya dan perbincangannya menjadi narasumber saya. Dan juga ide-idenya dari kamu, keluhannya juga terima kasih. Semoga yang menonton ini juga bisa membantu atau juga memberikan keringanan ya kepada anak-anak sekolah ataupun mahasiswa. Ya. Semoga ya dunia lekas baik ya Deris. Amin. Ya. Oke Deris, terima kasih. Dah.